Nah, kalau saya kayak gini nih, tidak merasa ini terus saya ilmunya tinggi, enggak. Karena apa? Ini bagi nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu. Apa yang saya jelaskan ini ilmu yang biasa ada di masyarakat. Yang diketahui, dipahami oleh umum. Gimana saya bisa merasa sudah pinter? Istilahnya gini, saya hanya berusaha menjadi manusia yang wajar. Level kewajaran bagi orang Jawa itu ya seperti ini. Ini baru level wajar. Orang yang banyak sekali dharmanya dalam kehidupan, itu pun bukan orang soleh. Itu masih orang yang mencapai level wajar sebagai manusia yang memang harus begitu. Ya. Jangan pernah kita menilai, waduh ini sudah banyak dharma, sehingga menjadi orang yang soleh, orang yang bla 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 bla. Enggak salah. Wajar dari menungso ya begitu harusnya. Enggak perlu kita itu merasa diri itu sudah banyak beramal, enggak perlu. Kita hanya butuh menyadari apakah kita ini sudah menjadi manusia yang wajar, yang lumrah, ya, betul. Manusia yang wajar. Ya toh, manusia yang lumrah atau wajar menurut tolok ukur spiritual Jawa atau kejawen. Itu yang uripe murup. Kalau pikiran ini sudah mengetahui tentang ilmu kejiwaan, ilmu tentang jiwa raga sukma. Pikiran akan menjadi tahu, oh ini sebenarnya yang sedang rebutan. Ini antara rasaning karep dengan karping rasa. Oh iya. Nah, ini pikiran bisa menganalisa. Tapi ini cukup untuk menjadi pencerahan bagi si jiwa untuk menjadi bijak kan gitu. Bisa. Cuma sekarang masalahnya, Mas, si akal budi ini selalu menutup diri. Jadi menggunakan mindset yang sempit. Celakanya lagi, si otak ini sebagai sang dewan pertimbangan agung hanya diisi ilmu katanya. Nah, ini fatal. Fatal, Yus. Ilmu katanya. Meng diisi, isinya penuh dengan keyakinan roh. Keyakinan kan subjektif. Kalau orang tidak mau merambah ke spiritual, ya bisa tersesat. Apapun agama itu. Dalam agama itu kan ada nilai spiritualnya, ada nilai syariatnya. Semua agama punya syariat, tapi juga punya spiritual. Nah, puncak tertinggi dari nilai spiritual agama itu apa? Semua agama memiliki. Itu kan jadinya kaku dan fanatik buta dan orang mungkin di agama disebut dajjal itu. Nah, mata satu. Ya, nggak pokoknya. Ayo, pokoknya itu noleh kanan kiri nggak mau. Kacamata kuda, ya itu yang disebut dajjal kalau menurut Papi ya itu. Jangan menyalahkan orang lain atau makhluk yang memang keluar dari dalam tanah. Ya dajjal itu ya itu manusia yang punya kacamata kuda, yang fanatik buta, yang kemudian pengen menguasai politik, menguasai tampuk kekuasaan dengan sentimen agama, politik identitas, itu sama aja lah dengan dajjal. Iya, maka kita kalau menjelang kiamat banyak dajjal bermunculan. Ya kalau spiritual Jawa mengatakan kiamat itu ya berakhirnya sebuah sistem keyakinan atau belief system. Bukan hancurnya dunia. Ini karena pikirannya kurang ilmu pengetahuan, ora sugihnya ilmu. Keraguan itu kan sesungguhnya itu proses pertarungan antara sang guru sejati dan sukma sejati dengan nafsu atau basic instinct. Kesadaran dasar tadi ya. Ya, naluri tadi. Supaya kita ini menjadi orang yang bijak dan ilmu pengetahuannya makin luas. Maka kita harus mau untuk membuka diri, pikiran kita. Harus terbuka. Open mind. Menerima, mempelajari ilmu apapun. Bahkan silahkan dipelajari semua ilmu agama. Silahkan pelajari semua tradisi budaya yang ada di Indonesia. Nanti akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan dari sini akan mudah menerima sinyal yang dipancarkan oleh guru sejati kita. Nah, ini yang menjadi kunci. Kenapa orang itu kalau sudah fanatik, maka akan makin bodoh. Sulit menerima kebenaran. Dia akan terkotak. Iya, masuk kotak. Sekarang kafir didefinisikan secara subjektif untuk kepentingan sendiri. Tidak sesuai dengan ajarannya, kafir gitu. Jadi akhirnya apa? Kafir untuk menutupi nafsu egoisme tadi. Yang paling brutal. Maka ini yang seperti ini dinamakan jahiliyah. Kegelapan, kebodohan. Kita harus bisa bangkit karena apa?
bangsa kita ini meninggalkan jejak kesadaran spiritual yang sangat tinggi, tapi sudah terjadi kemerosotan yang luar biasa. Jauh. Kesadaran yang sangat tinggi merosot menjadi kesadaran hewan ini tadi. Hewan. Kesadaran dasar tadi. Iya, cuma di situ. Kalaupun menggunakan pikiran, ternyata pikiran hanya untuk memprovokasi, hanya untuk mensupport ke kesadaran hewan tadi. Iya, betul. Nah, inilah. Bukan mencari ngasih pencerahan untuk menuju ke kesadaran sukma, tapi malah mundur. Malah mundur. Jadi malah ngasih masukan yang istilahnya yang salah gitu kan. Yang salah. Selamat malam para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun berada. Malam ini saya ditemani oleh Mas Hari Prayogo yang berasal dari mana, Mas? Saya berasal dari Kediri, saat ini tinggal di Balikpapan, tepatnya di Pinggan, dekat bandara. Pinggan, tapi kerjanya muter ya? Ya, saya kerjanya di konstruksi, jadi kadang di Kalimantan Timur, kadang di Kalimantan Utara, kadang di Kalimantan Barat. Sampai di Malino? Ya, saat ini saya di Malino. Tarakan, jadi pindah-pindah ya konstruksinya ya? Proyek infrastruktur atau apa? Proyek jembatan, B. Biasanya jembatan sama jalan. Jadi memang spesifikasinya di konstruksi jembatan dan jalan. Udah berapa tahun, Mas? Kalau di Kalimantan dari tahun 2001. 23 tahun ya? Oh, suwe banget, wis. Jadi orang Kaltim. Orang Kalimantan Timur. Orang Kalimantan Timur, tapi di Kalimantan Barat juga pernah. Pernah, jadi pengalaman Selatan pernah. Nah, ini kenapa kita tanya soal mobilitas yang tinggi seperti ini, karena biasanya orang itu kalau makin tinggi mobilitasnya, bahkan di berbagai daerah, itu pengalamannya juga makin beragam. Dari pengalaman yang makin beragam itu biasanya akan mendewasakan mental lahir batin, akan membuat orang semakin bijaksana, terutama saat menghadapi kendala, tantangan hidup, masalah, kesulitan. Dan seperti kita tahu, kalau saat ini juga kita semua juga sedang dihadapkan dengan masalah, terutama yang berawal dari kondisi global ya kan, Mas ya. Dari kondisi global yang kemudian mengimbas ke dalam negeri, belum lagi persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sendiri yang sifatnya memang masalah internal, artinya masalah yang timbul dari masalah kebangsaan dan kenegaraan. Nah, ini yang perlu kita gali lagi dari kehadiran Mas Hari di sini. Mungkin Papi perlu Mas cerita tentang awal mulanya mengenal atau mengetahui atau bisa sampai kita berkumpul seperti ini. Selamat malam para pemirsa KKS dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia untuk semuanya. Jadi saya cerita awal saya mengenal Papi Sabda Langit ini di tahun 2012. Saya menemukan website di internet, jadi saya baca-baca, saya penasaran, ini ya yang saya baca ini kok kayak ada energinya gitu loh. Energinya menggetarkan hati. Bahasanya sederhana dan ini ajaran-ajaran timuran, ajaran budaya Jawa, dan saya senang dengan budaya Jawa karena saya juga orang Jawa. Jadi ini kayak ada strumnya ke dalam jiwa saya kan. Akhirnya saya penasaran, sopo sih gitu. Jadi sopo sih Sabda Langit itu kan itu. Jadi saya akhirnya penasaran, saya tanya kapan ada acara. Ternyata saat itu ada SO5 tahun 2014 ya. 2014. Sebentar, Mas, sebelum melanjutkan ini tadi penasaran. Itu tadi ada getaran atau apa namanya? Vibrasi. Itu gimana? Sensasinya atau hanya dirasakan di hati apa kerasa betul? Terasa. Itu sampai ini, Bi. Sampai bulu ini merinding. Sampai kayak seluruh badan kayak ada jeret gitu kan. Jadi bergetar semua. Kayak dari dalam ini kayak ada strum yang... Itu setelah membaca... Iya, membaca itu kalimat pertama atau di tengah-tengah postingan atau di akhir setelah selesai? Di tengah. Jadi kan dari awal kan membaca biasa, lama-lama kok ada strumnya ini. Ini siapa ini, dan ya penasaran gitu kan. Ya mungkin nggak tahu, mungkin yang lain yang membaca itu apa begitu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi itu yang saya rasakan, fenomena yang saya rasakan pas pertama kali membaca tulisan Papi Sabda Langit. Itu penasaran, sopo wong iki? Penasaran lah, sopo sih wong iki. Terus mengikuti. Akhirnya baca terus, kok asik, bahasanya sederhana, masuk di akal, dan
dan asik gitu kan. Nama blognya itu Sabda Langit Membangun Manusia Indonesia Berbudi Pekerti Luhur. Sabda Langit WordPress ya? Ya, Sabda Langit WordPress itu. Memang kita mulai itu menulis tahun 2008 itu Mas. Oh gitu ya. 2008 berarti kalau saya tahun menemukan 2012. Berarti setelah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Setelah itu pun nggak sengaja. Ya? Nggak sengaja, saya pas di kantor baca-baca. Kok asik. Akhirnya baca terus. Jadi ada tulisan yang lain, saya baca gitu. Nah, waktu itu pas browsing ya berarti? Ya, saya pas browsing. Itu pas browsing kebetulan itu, gitu. Awalnya itu browsing apa Mas? Browsing tentang ajaran Jawa. Kata kunci yang diisikan? Dulu itu apa ya? Kejawen atau Islam sejati, Islam apa ya? Islam kejawen gitu ya. Oh gitu. Ya. Saya baca, kok ini yang muncul itu. Ya. Kalau masih inget itu kira-kira postingan apa atau artikel apa yang pertama dibaca? Wah, saya lupa, tapi itu tentang kesadaran, pokoknya tentang kesadaran diri. Tentang kesadaran. Tentang pengenalan diri gitu ya. Sampai ke kesadaran spiritual kali. Ini kalau kita membahas tentang kesadaran ya. Nggak apa-apa ya, kita agak belok sedikit, mampir sedikit ya, bukan belok tapi kita mampir ke warung dulu karena ini ada warung yang kayak enak gue ngopi ya. Ibaratnya orang berjalan diskusi atau ngobrol-ngobrol nih ya, di tengah jalan kita ngelihat ada warung kopi yang kelihatannya enak buat ngobrol ya, coba kita mampir sebentar. Ini soal kesadaran ya. Kalau kesadaran ini kita kan memiliki kesadaran yang berlapis. Kesadaran insting atau intuisi yang biasanya kalau kita sebut insting itu ya ada hewan pun punya insting. Kan ada insting hewani. Kalau sejauh yang Mas Hari tahu apa tentang insting ini? Insting itu ya itu kayak ini. Kesadaran yang dimiliki oleh raga. Ya. Ya, jadi gini, kalau mau kita petakan ya supaya lebih mudah juga nanti pemirsa juga sekalian kita belajar bersama-sama. Kita ulas lagi aja tentang level kesadaran. Yang pertama itu kan paling dasar atau mendasari kesadaran semua yang hidup itu adalah kesadaran level dasar yang dinamakan insting ya. Basic, makanya kan ada basic insting itu, makanya insting dasar atau naluri. Kalau dalam bahasa Indonesia naluri dasar. Naluri itu tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan pertimbangan akal budi, rasio, itu tidak. Tapi menggunakan rasa yang dimiliki oleh ragawi. Rasa yang dimiliki oleh ragawi itu kan namanya rasa pangrasa. Rasa pangrasa berarti ada 5 atau 5. 5 itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan panca indera. Panca indera kita ada 5. Kita hitung dari mata, hidung, mulut, telinga, purusa. Nah, terus dalam spiritual Jawa kan dikembangkan lagi menjadi berjumlah 9. Maka muncullah istilah lubang atau bolongan. Babahan Hawa Songo itu ya? Nah, maka kemudian ada istilah babahan Hawa Songo atau lubang 9. Songo itu 9. Dan itu pun ada di dalam lambang cakra mandala. Cakra mandala itu yang dipakai lambang Surya Majapahit itu kan ada 8 penjuru dan di tengah itu ada pusat. Termasuk juga kalau dalam skop yang lebih luas di Bali itu ada yang namanya Nawasanga. Dewata Nawasanga, yaitu ada dewa-dewa yang menjaga 9 penjuru mata angin, 8 di 8 arah mata angin dan yang 1 ada di puser atau di pusat. Itu yaitu pancer ya? Di pancer. Jadi jumlahnya 9. 9 titik itu masing-masing ada dewa penjaganya. Itu dalam makrokosmos Mas, dalam jagat besar ini itu memang ada. Kita dulunya ya memahami ini hanya sebatas dongeng. Tapi ternyata setelah menyaksikan sendiri, oh ternyata 9 dewa itu ada dan berstana di 9 penjuru mata angin. Jadi ada betul itu di Bali itu kita sudah menyaksikan sendiri, memang bukan mitologi, bukan keyakinan, tetapi itu memang fakta. Nah, di dalam diri kita sendiri apalagi, itu lebih faktual dan sifatnya itu sangat realistis, konkret. Artinya benar-benar nyata bisa disentuh. 9 lubang hawa. Kita hitung, mata ini dihitung 2. Telinga 2, telinga 4. Ya kan? Hidung. Terus hidung 6, mulut 7. Terus di sini di purusa atau di tempat kloaka atau anus 1,
dan lubang untuk urin 1, jadi 9. Nah, dari lubang 9 inilah tempat munculnya hawa nafsu. Jadi di situ harus dikendalikan, bukan di kosongnya. Jadi babahan hawa songo 9 lubang dikosongkan. Tapi dikosongkan itu bukan berarti artinya itu ditiadakan, itu enggak. Tapi cukup dikendalikan. Nah, kenapa dikendalikan, Mas? Tahu nggak? Kenapa nggak dikosongkan betul atau ditablek gitu? Kalau dikosongkan nantilah nggak ada semangat dan mungkin mati orangnya kan? Nah, matilah gitu. Betul, jadi betul sekali. Jadi kalau kita ini menutup 9 lubang selama 100 tahun, manusia punah. Punah. Iya, karena apa? Ya nanti tidak ada reproduksi. Tidak ada reproduksi itu kan nunggu 100 tahun berarti manusia punah. Kalau yang ditutup lubang mulut, berarti selama sebulan tidak ada orang yang makan. Bisa jadi manusia di seluruh bumi ini tinggal 10% atau 1%. Sisanya udah mati karena tidak makan. Ya kan? Oleh sebab itu kita bisa mengatakan bahwa hawa nafsu yang menjadi basic atau dasarnya itu tadi, insting atau naluri yang paling dasar, itu sebenarnya sangat diperlukan. Untuk apa? Survival. Kelangsungan hidup. Dan untuk, ya betul, untuk kelangsungan hidup, survival, dan satu lagi untuk regenerasi. Nah, survival itu kan untuk bertahan hidup dan kemudian butuh untuk melangsungkan regenerasi. Oleh sebab itu, melalui cara beranak pinak, berkembang biak itulah cara melangsungkan regenerasi, dan itu butuh yang namanya naluri tingkat dasar. Hawa nafsu itu. Hawa nafsu. Tanpa itu ya tidak ada nanti manusia punah. Maka kita harus mengoreksi pikiran yang mengatakan bahwa hawa nafsu itu semuanya harus itu serba yang negatif, harus dibuang, harus ditutup. Enggak. Kalau spiritual Jawa hanya menyarankan begini, hawa nafsu itu cukup dikendalikan. Ngono ya ngono, neng aja ngono. Artinya ya tetap digunakan. Cuma yang enggak boleh itu kalau digunakan berlebih-lebihan. Kan begitu, karena semua yang bersifat berlebih-lebihan pasti efeknya jelek. Tidak baik. Orang makan saja kalau berlebih-lebihan pasti kolesterol. Terus asam urat, ya, banyak kan. Terus kemudian ada penyakit obesitas. Ya banyaklah. Maka dalam hal ini yang namanya insting ini memang tetap harus ada. Dan ini ya kita memahami kesadaran yang tingkat dasar seperti ini. Ternyata kalau dijabarkan luas dan dalam. Ini tadi kesadaran raga ya? Masih dalam lingkup kesadaran raga. Nah, nanti kalau ditingkatkan lagi, berarti harus menggunakan pikiran. Kalau naluri atau basic insting tadi ini kan tidak menggunakan pikiran pun bisa jalan, Mas. Sekarang jenengan mau dahar. Mau makan apa ndak mikir? Kan enggak? Enggak. Artinya ya menu yang ada di depan mata kita tinggal disendok, dimasukkan. Dasarnya apa? Bukan pikiran, tapi dasarnya adalah rasa. Insting yang berujung pada rasa di lidah. Kan itu yang benar. Kalau lidah kita merasakan tidak enak, ya nggak akan makan. Nah itu makanya semua itu tidak menggunakan pikiran. Bisa langsung berjalan apa adanya. Binatang pun makanya bisa melakukan dengan sempurna. Tapi bedanya, kalau binatang itu menggunakan basic instingnya ini tadi, menggunakan hawa songonya, itu tidak berdasarkan nafsu, tetapi secara naluriah. Alamiah. Artinya apa? Kapan tindakan kita dianggap alamiah, naluriah, atau dianggap berlebihan, atau dianggap nuruti hawa nafsu? Kapan kita ini menggunakan hawa nafsu dalam kapasitas yang positif atau dalam kapasitas yang negatif, itu hanya tergantung proporsinya aja. Berlebihan apa alamiah dan natural atau naluriah. Nah, ini yang membedakan. Kalau selama kita gunakan secara natural, naluriah, tidak berlebih-lebihan, nah itu artinya ya kita menggunakan hawa nafsu itu ya sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita berlebih-lebihan, nah itu yang kemudian disebut nuruti hawa nafsu, nuruti angkara murka, atau nuruti rasaning karep. Karep dewe itu ya. Yaitu karep, yang dimasuk karep itu yang kemauan raga. Kemauan raga ya, Kalau sebaliknya kan kareping rasa, yaitu keinginan dari sang guru sejati atau keinginan dari rasa sejati. Oke, kita sudah paham ya tentang basic insting atau kesadaran yang tingkat bawah. Ya, satu kan. Nih, satu. Yang kedua, naik lagi nih. Yang kita gunakan kesadaran pikiran. Nah,
pikiran ini bisa mencerna, bisa menggunakan analisa dengan nalar akal sehat, dengan cara membaca data kemudian dianalisa, kemudian ketemulah di situ makna. Ini namanya kesadaran pikiran kita dari akal budi kita. Nah, disitulah yang kita naik satu tingkat lagi menjadi kesadaran akal budi. Disitulah orang akan membuat kesadaran akal budi ini semakin tajam, semakin bagus pemahamannya, atau semakin tinggi kesadarannya kalau kita ini mau menggunakan akal sehat, mau menggunakan rasio untuk meluaskan pengetahuan. Nah, dengan cara apa? Ya bisa membaca literatur atau memperkuat literasi. Literasi ini kan karya-karya ilmiah atau hasil penelitian, temuan yang sifatnya ilmiah bisa dibuktikan, kebenarannya bisa diuji. Ini namanya ilmu pengetahuan. Atau mengalami sendiri, mengalami sendiri dalam hidup kan? Itu akan melengkapi ilmu pengetahuan yang dari literasi ini. Ada lagi yang namanya experience atau pengalaman. Pengalaman hidup kan? Jadi orang mencari gitu kan? Orang mencari, tapi sudah mengalami sendiri. Makanya orang itu butuh sekali pengalaman hidup sebagai pelajaran. Ya, betul. Kalau ada pikiran begini, pengalaman hidup kan kita ini terbatas kadang. Atau pengalaman hidup kita itu nggak cukup untuk memecahkan masalah yang belum pernah kita alami, gitu. Terbatas. Ya gampang. Caranya belajarlah dari pengalaman orang lain. Betul. Sekarang kita sendiri punya pengalaman, kan sudah ada ilmunya, Mas. Ditambah pengalaman Mas Hari, pengalaman yang lain-lain. Kalau jumlah pengalaman yang kita kumpulkan dari 10 orang, berarti kan kita bisa meningkatkan 10 kali lipat. Betul. Makanya jangan segan-segan, jangan ragu, jangan gengsi untuk belajar dari pengalaman orang lain. Apakah ada standar kualitas pengalaman orang lain? Semuanya bisa menjadi berkualitas, bisa menjadi tidak berkualitas, tergantung bagaimana kita melihat dan menilai. Ada pengalaman berharga tapi kita nilai sebagai sesuatu yang tak ada nilainya, bisa. Tapi ada pengalaman yang sederhana tetapi kita kupas, kita analisa betul, kita telaah, ternyata mengandung pelajaran yang luar biasa dan tidak terbatas atau dibatasi oleh umur. Betul. Gitu? Ada yang isi 6 tapi pengalaman hidupnya banyak. Ya. Ada yang tua tapi tuas. Nah, ada yang tua meng tuas atau tua tapi umurnya miskin pengalaman, jadi meng tua rogone tok. Umurnya akeh gitu. Ilmune sidik, ilmune kayak bocah. Nah, sekarang yang namanya pengalaman selain dari kuantitas atau jumlah pengalaman yang beragam, juga perbedaan pengalaman itu sendiri. Misalnya ini, kita belajar dengan anak yang masih usia 8 tahun. Biarpun dia 8 tahun, tetapi punya pengalaman hidup yang berbeda dengan kita. Itu jelas bisa menjadi pelajaran. Artinya di sini umur itu tidak membatasi kepada siapa kita harus belajar. Kita bisa belajar kepada anak kecil. Nah, sekarang ini kan kita udah membahas tentang kesadaran pikir ya. Banyak banget kita urai ini tadi kan, banyak dari literasi, pengalaman. Ini tadi kita kan hanya membahas pengalaman sampai sepanjang ini, bahkan tetap menyentuh ke spiritual. Karena ada hubungannya ke sana. Nah, sekarang kita kembali ke pemetaan kesadaran. Yang pertama itu kesadaran intuitif atau basic instinct atau naluri dasar yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang, tumbuhan, manusia. Nah, kemudian meningkat satu level lagi adalah kesadaran akal budi yang ada di dalam pikiran kita. Itu tergantung apa? Ya tergantung literasi belajar kita sampai di mana. Ledulan aduh pecedak, pengalaman hidupnya sedikit apa banyak. Mau belajar ke pengalaman orang lain apa tidak. Itu semua akan mempengaruhi tingkat apa level kesadaran pikiran kita. Terus sekarang di atas kesadaran pikiran apa? Oh, kesadaran ada lagi di atasnya, yaitu kesadaran jiwa. Jiwa itu bedanya apa dengan sukma? Dengan kalau dalam bahasa Inggris pemetaannya gampang, Mas. Jiwa itu soul, roh, sukma itu spirit. Nah, kita bicara tentang soul. Makanya jiwa, kalau tentang jiwa tadi. Maka ini masing-masing ada powernya, ada energinya. Baik itu yang merupakan insting,
ya, naluri dasar atau insting power itu ada. Otak juga ada powernya, namanya mind power. Bahasa kerennya kan gitu. Bahkan mind power itu bisa untuk mensugesti atau untuk mengafirmasi atau mengulang kata-kata kesuksesan, kemudian melahirkan kesuksesan. Betul-betul membangkitkan kesuksesan. Itu pengulangan-pengulangan itu ada menggunakan mind power, tapi itu baru sebatas akal budi kesadarannya. Jadi mind power itu ini, daya cipta itu? Ya termasuk itu, daya cipta dari kekuatan otak kita untuk menciptakan sebuah rencana atau harapan cita-cita, kita rancang pakai otak, kita tegaskan dengan konfirmasi ucapan, kita bisa melakukan afirmasi, kita bisa melakukan repetisi kata-kata, mengulang kata-kata itu untuk mewujudkan daya cipta otak itu baru di level kesadaran pikir. Sekarang naik lagi ke kesadaran yang namanya kesadaran jiwa. Soul tadi ya? Soul. Jiwa. Kesadaran jiwa. Atau soul. Seperti apa toh? Apakah jiwa itu berbeda dengan sukma? Kalau kita katakan beda, makanya kita kan pernah nulis di blog, di postingan tentang jiwa, raga, sukma. Itu beda-beda. Yang kita bahas ini tadi masih di level kelompoknya fisik atau yang sifatnya ragawi. Karena insting ada di dalam raga, akal budi pikiran ada di dalam raga kita. Dan jiwa ini melekat sekali dengan keadaan fisik kita. Kenapa bisa dikatakan melekat sekali? Ya ini merupakan badan halus kalau orang Jawa bilang. Halus itu ya? Kasar halus gitu ya? Ya badan halus. Makanya gini, kalau badan halus itu fisik kita makin tua, jiwanya makin tua, badan halusnya makin tua. Nah kalau ada orang yang bisa melihat orang yang sudah meninggal di usia 80 tahun misalnya. Terus kemudian ada orang yang lihat penampakan sosok yang sudah meninggal itu, tapi wujudnya tua, 80 tahun. Berarti itu yang dilihat adalah badan halus. Itulah wujud dari jiwa. Nah, sedangkan kalau orang yang melihat orang yang sudah meninggal usia 80 tahun itu, tapi kok kelihatan muda, masih ada itu. 50 tahun ada. Gitu. Itu berarti yang dilihat adalah sukmanya atau sukma sejatinya. Nah, kalau leluhur yang turun ke bumi, milih tinggal di bumi, itu kalau dalam jangka waktu yang lama mau menetap tinggal di bumi misalnya, tidak di alam keabadian, berarti leluhur ini nanti memakai badan halus atau jiwanya. Makanya kalau leluhur di dimensi bumi itu akan terkena rumus-rumus bumi. Rumus bumi itu apa? Ada lapar, ada ngantuk. Leluhur juga begitu, karena leluhur masuk ke dimensi bumi. Tapi kalau leluhur masuk di alam keabadian, ngantuk nggak ada, lapar nggak ada. Dan semua yang dirasakan di bumi, rumus-rumus ini beda. Tidak berlaku ya? Tidak berlaku. Bahkan tidak ada. Kalau di dimensi bumi ada yang namanya demam segala macam bisa kena, ya cuma nggak bisa mati karena udah nggak ada raga toh. Karena kematian itu kan rumus yang berlaku atau hukum yang berlaku untuk raga. Raga itu fisik, bagian dari dimensi bumi ini. Nah, sekarang kita bicara tentang kesadarannya seperti apa jiwa. Jiwa ini sebenarnya merupakan transmitter ketika kita mau berhubungan dengan gaib, atau sebaliknya bisa menjadi receiver ketika sang sukmo atau disebut guru sejati juga dalam spiritual Jawa atau ingsun sejati itu memberikan transformasi kesadaran untuk kita pahami dalam kapasitas pemahaman ragawi, bisa melibatkan pemahaman pikir dan naluri. Itu melalui yang namanya jiwa. Maka jiwa ini menjadi faktor penghubung. Ibaratnya ya inilah BTS. Kabel. Belum kabel Mas. Ini artinya ini masih gardu untuk transmitter maupun receiver antara raga dengan sukma. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa posisi jiwa ini kesadarannya memang lebih tinggi dari raga. Dan ini menentukan juga kondisi atau keadaan ragawi kita. Kalau jiwa kita sakit, raga menjadi sakit. Walaupun tadinya sehat. Tetapi kalau jiwanya sudah sakit, raganya menjadi sakit. Sakit jiwa itu ya?
Nah, kalau jiwanya sakit itu sakit jiwa. Sakit jiwa. Nah, ini jiwa yang tidak sehat ini juga akan mempengaruhi suasana hati. Hati yang kotor, apakah karena fisik hati kita yang jelek ada penyakitnya? Kan enggak. Bukan yang menderita sirosis atau liver itu kemudian hepatitis gitu, buruk hatinya. Ya enggak. Biarpun seseorang sakit liver atau sirosis atau hatinya ada sel-sel tumor virus, atau virus, kan bisa saja orang tetap baik hati. Nah, ini bedanya. Kalau hati kita ini iri, dengki, itu sebenarnya itu sumbernya dari jiwa. Karena hati ini kan halus, Mas. Tapi dirasakan di sini perasaan. Nah, oleh sebab itu kita bisa membenarkan, menggarisbawahi adanya lagu Indonesia Raya yang mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya jiwa dulu yang bangun baru badan. Loh, kok apa bisa dibuktikan kalau jiwa itu mempengaruhi mentalitas, mempengaruhi kesehatan dari jasmani. Kita kalau ngomong soal rohani nanti rancu. Kita ngomongnya jiwa saja. Di dalam jiwa yang sehat akan lahir raga yang sehat pula. Kalau dibalik apa bisa? Kalau raga itu sudah tanpa jiwa, apakah bisa tidak terkena penyakit? Kalau memang penyakit itu sumbernya dari jiwa, Mas Hari bisa membuktikan enggak? Nah, sekarang kita ini mungkin pemirsa juga penasaran nih, gitu. Apakah ilmu saya ini bisa dibuktikan atau hanya ngawur-ngawuran atau tak-atik gathuk? Nanti dulu kita ambil analogi kasus yang menimpa orang gila. Orang gila ODGJ yang sudah parah banget itu kan disebut udah jiwanya nggak ada di dalam raga, udah hilang ingatan atau sudah lali jiwa. Lali jiwa itu artinya sudah jiwanya sudah nggak ingat lagi. Raga ini sudah tidak terkoneksi oleh kesadaran jiwa. Bahkan jiwanya pun sudah tidak bisa terkoneksi dengan akal budi. Orang gila, orang-orang kalau sudah ditinggalkan oleh jiwanya, itu kan pikirannya, akal budinya akan menjadi hilang, akan rusak, nggak bisa berpikir, nggak bisa berlogika, pasti disoriented kan. Nah, tapi secara physically, orang gila kalau minum air kotor di sungai atau di selokan, sakit nggak? Biasanya enggak, mereka malah kayak sembarang, tapi kok nggak loro, Bang. Dimakan sehari-hari mereka dari mana? Ngambil dari mana? Dari itu apa namanya? Sisa-sisa sampah. Kalau orang yang normal, jangankan kok makan ngambil dari tempat sampah, bak sampah. Orang kotor sedikit aja bisa diare. Tapi kalau kita ngelihat di jalan-jalan, kalau memang ada kasus orang gila yang sakit perut, ya paling tidak selama hidup kita pernah lah sekali ngelihat ada orang gila yang diare, yang kaca pirit di celana atau di kan delewer kan kelihatan cair kayak gitu. Tapi kan sampai saya umur segini belum pernah melihat orang jiwa itu yang kaca pirit atau menunjukkan orang gila yang mencret. Kita kok nggak pernah lihat. Atau orang gila yang terkena sakit tipus atau kena demam berdarah atau cikungunya atau kena COVID atau orang gila yang flu. Pernah ngeliat nggak? Itu belum. Umbelen, susu, bersin. Pernah nggak lihat? Saya belum pernah sampai umur segini melihat orang yang gila dalam arti sudah 100% gila, sudah gelandang di jalan-jalan itu kan berarti udah nggak bisa pulang ke rumahnya. Itu kan udah totali udah sakit jiwa. Error, sudah wong edan bener. Kan kita nggak pernah melihat orang gila kena flu. Mas Hari pernah belum? Ya belum. Karena itu lihat orang gila itu ngambil air di parit, Nah, kok diambil? Dia langsung ngambil tok itu bawa pergi, itu dibawa minum. Nah, kita melihatnya kalau orang yang masih ada pikiran dan jiwanya yuk langsung loro ketemu. Lihat jijik aja kan. Itu ya santai aja gitu. Enjoy aja gitu. Ya, kan? Saya bilang, oh ngedan gitu. Terus di suhu yang dingin, di daerah yang dingin, saya pernah ngeliat kok, kita aja pakai jaket tebel, itu orang gila itu kayak kelamben. Nggak pakai baju, kelihatan santai gitu, nggak kedinginan. Saya sampai ini apakah orang gila itu merasakan dingin apa tidak itu. Kita kadang sampai penasaran, kok nggak pernah ada orang yang meneliti gitu ya. Mungkin perlu diteliti. Nah, ini setidaknya itu bisa menjelaskan bahwa ternyata orang yang sudah tidak ada jiwa di dalamnya atau alias sudah lali jiwa, udah gila, ternyata lebih kebal
Ya kita nggak bisa menyatakan bahwa orang gila itu kebal semua penyakit, nggak perlu lah, karena ada orang gila yang kena penyakit kulit juga, misalnya panu, kudis dan lain-lain, pernah lihat, atau luka yang sampai kayak nggak sembuh gitu kan, pernah lihat, tapi itu kan di kulit ya. Tapi untuk yang dalam itu memang ya kita lihat ya kayak terus kemudian orang gila yang batuk-batuk, yang megap-megap sesak napas, kayak belum pernah. Orang gila itu ya identik dengan kotor, kurus ya. Tapi mereka siang malam kepanasan, kehujanan, kedinginan ya tetap eksis aja. Sampai orang yang gila sampai sudah saya lihat itu 20 tahun tetap aja biasa-biasa kayak gitu, nggak pernah sakit. Ada di desa kita lihat namanya Sagi. Sampai sekarang ya masih. Nah, jadi kesadaran ini ada di dalam jiwa yang sangat erat dan mempengaruhi dari mentalitas kita. Dan kondisi jiwa yang sakit dalam arti jiwa yang kotor itu yang justru akan menimbulkan itu tadi, hati yang kotor itu karena pasti dari jiwanya yang memang kotor, kurang sehat ya. Kurang sehat. Jiwanya yang kotor mempengaruhi ke hati. Akhirnya orang mengidap penyakit hati yang kotor. Bahkan outputnya pun jadinya sifatnya ke sifat ya. Iya. Sifatnya jadi iri dengki iri. Dalam ilmu Tiongkok ini kan ada yang misalnya orang yang suka iri dengki itu unsur kayu apa yang di situ lemah, maka yang sering terkena penyakit itu liver. Orang sering marah itu yang bisa kena itu jantung, itu resikonya lebih besar karena yaitu tadi antara sifat-sifat jiwa yang minus tadi akan mempengaruhi penyakit fisik jenisnya apa. Kondisi hati kita ini kotornya arah mana, yaitu mempengaruhi jenis penyakitnya. Jenis penyakit fisiknya ya. Iya, nah di sini kan kalau kita jelas, oh ya ternyata jiwa itu punya kesadaran yang mandiri yang kalau kita terus bisa memelihara agar supaya baik, ya nanti fisik kita juga akan baik. Orang yang jiwanya selalu positif, yang sehat, itu akan menciptakan pikiran kita yang sehat pula. Kita menjadi orang yang tidak mudah overthinking, orang yang tidak gampang curiga, baperan. Nah itu makanya kalau ada panjenengan yang kira-kira sering merasa baperan, terus kemudian terlalu over pikirannya, offside, ya, terus iri hati, dengki, sering membuat kalimat yang buruk ya, misalnya di komentar seneng kalau dibaca orang, setelah mencaci maki, menghujat orang, diakhiri dengan emotikon ketawa sendiri. Nah itu kan sama saja orang itu ngomong sendiri, menghujat orang, ngetawain diri sendiri. Itu jiwanya sakit berarti. Itu sebenarnya udah menunjukkan gejala sakit jiwa. Cuma di sini Mas, yang namanya sakit jiwa itu kan tidak langsung 100% menjadi ODGJ yang sudah totali tadi, wong edan tadi. Kan ada gangguan jasmani itu yang hanya 10%, 20%. Ya kalau dalam ilmu kejiwaan kayaknya ada ya istilah maladjustment atau apa ya. Itu ada semacam gangguan kejiwaan. Belum bisa dibilang dia itu gila, tapi sudah ada gangguan masuk gangguan kejiwaan. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang penyakit jiwa itu ada prosentasenya. Sampai yang kemudian terjadi total sakit jiwa. Blank. Nah, yang saya lihat Mas, ketika orang sudah mengalami sakit jiwa yang total, hilang jiwanya. Berarti tinggal raganya toh. Raganya hidup. Dan itu hidupnya pakai itu tadi kesadaran paling dasar, naluri, intuisinya, jadi instingnya. Misalnya lapar, dia pasti ngorek-ngorek makanan di tempat sampah. Itu ada menggunakan insting hewani untuk menopang raganya itu tadi. Tapi kalau kita lihat ya, kita merambah ke dunia metafisik, kita itu sering banget lihat ada orang yang sudah gila 100% itu raganya itu dipakai untuk rumah oleh makhluk halus bekasaan. Nah, dulu saya pernah apa ini cuma kasus 1-2 aja ya. Ternyata orang gila yang sudah parah banget itu memang kebanyakan dipakai untuk tempat tinggal, singgah. Tadi saya coba pikir, ya bisa juga sih karena makhluk halus itu kan pohon aja suka, atau jembatan kecil ya kadang mau dia tinggal di situ. Apalagi ini yang hidup dan bisa dibawa kemana-mana. Ada tip khusus atau kiat khusus kita misalnya pengen membuktikan nih, apakah orang gila ini benar ada yang menunggu atau nempati raganya itu bekasaan. Gampang. Misalnya ada orang gila,
Mas Hari coba bawa delingo bengle, ya 2 empon-empon itu. Empon-empon ya. Delingo dan bengle bisa dipotong aja tuh, diparut. Pokoknya intinya keduanya dijadikan satu. Terus nanti dekatkan ke orang gila tadi, ditunjukkan ini, dekatkan. Atau kalau berani ya ajak salaman atau disentuh, dia pasti lari, takut. Nggak mau kita sentuh dengan delingo bengle itu. Berarti itu wadahnya dipakai sama itu ya? Nah, yang membawa lari itu ya isi yang bekasaan yang tinggal di dalam itu. Karena kan takut dengan delingo bengle. Gitu. Saya udah berkali-kali Mas membuktikan. Ada orang yang memang sudah stres banget, udah gila gitu lah. Tapi kadang sadar, kadang ternyata pada saat dia kumat itu ya masuk karena jiwanya udah nggak connect dengan kesadaran raga, dengan kesadaran akal budi. Masuklah yang bekasaan, terus ngunci di dalam kamar, bisa 3 hari, bisa seminggu, nggak makan, nggak apa. Perempuan. Itu kalau orang yang tadi apa namanya jiwanya hilang gitu kan, berarti kan dia pergi. Apakah itu bisa dicari gitu untuk kembali ke sini gitu? Jiwa itu lebih ke abstrak Mas, masih lebih konkret. Sukmo itu bisa dilihat, tapi jiwa ini kan badan halus ya. Jadi ini ya, kita nggak bisa melihat sosok jiwa seseorang kalau masih hidup, itu nggak bisa. Oh, jadi, yang menyerupai sosok itu yang apa namanya? Yang Pak bilang tadi sukmo sejati itu yang. Kalau yang tampak lebih muda tadi, sukmo. Tapi ketika orang leluhur yang datang kok usianya seperti saat dia meninggal, tua ya kelihatan tua, itu badannya halus. Nah, kita sekarang kalau melihat orang yang sudah jadi leluhur, kalau leluhur itu tampak memang setua dulu waktu meninggal, ya berarti itu badan halus, itu jiwanya. Tetapi saat masih hidup, kita nggak bisa melihat jiwanya. Kalau sukma masih hidup, itu kita bisa melihat sukma kita sendiri, yang berupa guru sejati atau pancer kita itu tadi. Di sini paling tidak kita bisa memetakan ternyata jiwa itu punya kesadaran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana membuat jiwa kita itu selalu baik atau selalu sehat? Nah, ya harus diberi menu atau asupan. Asupan yang sifatnya itulah makanannya sang jiwa. Nah, makanannya sang jiwa itu sebenarnya mirip dengan makanannya sang sukma sejati, yaitu yang berbau semua menu-menu yang sifatnya spiritual. Itu akan menyehatkan jiwa, akan menyehatkan sukma atau guru sejati. Karena kalau guru sejati itu sebenarnya nggak pernah sakit. Makanya kalau kita itu misalnya nih prihatin, terus kita nenepi, bertapa, semadi, itu sebenarnya menu-menu yang berguna untuk menyehatkan jiwa. Jiwa dan sukma sejati ini. Nah, kalau sukma itu kan sebenarnya sukma itu yang nggak pernah sakit. Tidak pernah sakit sukma, nggak ada. Kalau jiwa bisa sakit jiwa, tapi kalau sukma ya katakanlah ya sehat terus, stabil. Makanya kalau kita memberikan menu batin, yaitu jiwa kita yang sehat, terus melakukan banyak dharma, senang menolong orang, senang laku prihatin, budi pekerti yang baik, itu semua akan menjadi menu yang menyehatkan makanannya jiwa. Si jiwa kan gitu. Iya, makanannya jiwa itu ya menu-menu yang berbau dharma. Semua dharma. Cinta kasih gitu ya. Menebarkan belas asih, cinta kasih, suka menolong, membantu orang lain, itu adalah menu jiwa semua. Makanya kalau orang yang sudah kaya raya, orang yang baik dan kaya raya, katakanlah yang paling mudah nih, seorang pembalap Grand Prix, Michael Schumacher, atau pemain bola sekelas Cristiano Ronaldo misalnya, itu kan uangnya sudah ya bagi mereka selesai lah, nggak ada masalah. Bukan tentang uang gitu kan? Iya, nggak ada masalah lagi. Belanjanya apa? Kemewahan sudah biasa mereka beli. Tapi mereka akhirnya apa? Ujung dari semua itu mereka belanja untuk menu jiwa, membuat foundation untuk membantu orang banyak. Terus kemudian menyumbang untuk penelitian menemukan obat ini yang berguna. Makanya mereka membentuk foundation yang berguna untuk orang banyak. Itulah belanja mereka untuk memenuhi kebutuhan jiwa itu tadi. Nah, jadi di sini kita sekarang bisa memetakan, oh kalau untuk menyehatkan jiwa itu apa? Ya semua yang berhubungan dengan dharma. Orang kalau sudah gemar berdharma, Mas,
Yang namanya penyakit hati, suka iri, dengki itu akan lenyap. Hilang. Karena jiwa yang sudah sehat ini sehat. Karena terpenuhi oleh asupan bergizi, sehat ini. penuh gizi vitamin bagi jiwa, ya otomatis jiwanya sehat. Penyakit hati akan lenyap dengan sendirinya. Nah, itulah kita ini ada prinsip ajaran kejawen di sini. Sugih ati, sugih ilmu, sugih bondo. Sugih ati itu artinya apa? Ya kalau kita sugih ati artinya jiwa kita sehat. Ya kita lakukan semua daya upaya yang menyehatkan jiwa. Termasuk kita berbakti pada orang tua, berbakti pada leluhur, nyekar ke makam ke leluhur. Itu kan semua itu menu kejiwaan. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat, oh yang dinamakan menu batin itu seperti itu. Sakjane menu batin itu ya untuk makanan sang jiwa ini, bukan sukma. Kalau sukma, nanti kita bahas lagi. Kita bisa sampai di sini dulu membahas tentang kesadaran jiwa. Ada 3 tadi kan, Bang? Ya, 3 kan? Kesadaran basic insting, kesadaran ragawi kan, terus kemudian akal budi, kesadaran jiwa. Sekarang naik lagi ke kesadaran sukma. Kesadaran sukma itu kan tempatnya di gaib atau metafisik, atau yang bagian dari diri setiap manusia yang posisinya ada di dimensi gaib. Itu ya sukma kita. Jadi kalau kita ini hidup ini sebenarnya sebagian atau katakanlah separuh ada berinteraksi dengan gaib, yang separuh lagi berinteraksi dengan dunia wadak. Jadi sang jiwa itu bisa ke gaib, bisa ke wadak atau fisik. Posisinya di tengah. Sekarang kan kita udah paham nih petanya sang jiwa di mana. Ternyata di antara. Dan ini bisa menjadi transmitter maupun receiver. Karena saling membutuhkan antara sukma dengan akal budi ini saling membutuhkan jiwa ini sebagai penterjemah, penghubung atau broker mak comblang. Nah, kesadaran sukma ini sebenarnya nggak perlu kita ajari, nggak perlu kita suruh sekolah. Ini sudah pinter sendiri. Karena posisinya ada di ranah gaib, dia akan lebih tahu banyak hal. Bahkan yang paling tersembunyi atau rahasia dalam kehidupan ini, itu sukma. Cuma sayangnya banyak mayoritas orang itu tidak memanfaatkan kesadaran sang sukma. Seandainya kita ini mau menggunakan sukma ini sebagai sumber dari ilmu pengetahuan kita, sebagai guru bagi kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Karena punya ilmu pengetahuan yang luas otak kita, dan jiwa kita menjadi sehat banget. Ini karena apa? Berguru kepada sang sukma. Nah, oleh orang Jawa, makanya ini dibilang guru sejati. Nah, ini alasannya. Guru sejati, sumber ilmu pengetahuan bagi jiwa maupun bagi akal budi. Ini punya rasa, namanya rasa sejati. Rasa yang tidak membohongi, rasa yang sesungguhnya. Yang sukma sejati tadi, Iya, sang sukma sejati atau guru sejati kita itu punya rasa. Rasa sejati. Rasanya itu namanya rasa sejati. Kalau raga kita kan punya rasa. Namanya rasa pangrasa atau hawa nafsu. Atau rasa yang dilahirkan, dikeluarkan oleh 5 panca indera. Itu rasa pangrasa atau rasa daging. Kalau bagi orang Katolik mengatakan itu rasane daging atau kesadaran daging. Sedangkan sang sukma sejati punya rasa, namanya rasa sejati. Maka kalau dalam spiritual Jawa atau kejawen ada istilah nuruti rasaning karep. Artinya kita lebih berat mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan sang ponco indro itu tadi. Ada sebaliknya, nuruti kareping rasa. Berarti kita lebih berat mengikuti sang guru sejati atau sukma sejati. Yang nuruti ini tadi siapa? Atau yang ngikuti ini tadi yang dimaksud siapa? Ya jiwa tadi kan. Jiwa ada di tengah. Ini bisa memilih mau mengikuti sang guru sejati atau mau mengikuti sang indrawi atau sang nafsu sejati yang ada di dalam raga. Inilah jiwa di tengah. Silahkan memilih.
Nah, jiwa ini memilih kemana bisa saja disupport oleh akal budi pikiran. Misalnya nih, jiwa ini sebenarnya sudah mau berkiblat, sudah mau mengikuti sang rasa sejati. Tapi pikirannya ini banyak pertimbangan, wah nanti kelamaan kalau pakai ini, mending jalan pintas saja. Padahal jalan pintas itu salah, nerjang atau melawan hukum alam. Akhirnya apa? Jiwa manut karo sarane sing akal budi tadi. Nah, ini namanya juga ngikuti rasane ngarep. Walaupun akal budi ini tidak berada di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu kan lebih di bawah lagi, Mas. Tapi kan akal budi ini masih di dalam lingkup raga. Otak kita ini kan di dalam raga. Makanya ini posisinya otak ini dia bisa menjadi provokator untuk sesuatu yang jahat. Yang di jiwa tadi ya. Atau bisa menjadi pengerem, pengendali, pencerah bagi si jiwa. Ini pikiran bisa difungsikan seperti itu. Ketika sang pikiran bisa menjadi pencerah bagi sang jiwa, kalau pikiran kita itu punya banyak literasi dan belajar banyak pengalaman. Makanya butuh itu pengalaman hidup yang beragam, butuh berguru ke orang itu karena untuk menguatkan si pengetahuan akal budi atau pikiran. Sehingga sewaktu-waktu jiwa ini mau membelot nuruti basic insting, rasane ngarep, ini masih ada pikiran sebagai untuk penasehat. Ingat, nanti kalau kamu menggunakan jalan pintas, kamu benar mau dapat keuntungan besar, tapi resikonya kamu bisa dipenjara. Begitu kamu dipenjara, habislah masa depanmu. Akhirnya, wah nggak jadi. Otak kenapa bisa menyarankan menasihati jiwa ketika mau jahat? Karena otak ini tahu tentang hukum. Otak ini mau belajar tentang ilmu pengetahuan. Makanya bisa menjadi penasehat. Ini yang dipelajari ilmu tentang kriminalitas, tentang kejahatan. Ya akhirnya si otak berfungsi bukan menjadi pengerem, tetapi menjadi supporter tindak kejahatan. Jadi pikiran kita itu sebenarnya netral, ibarat pisau. Pisau analisa. Mau bisa dipakai untuk kejahatan, bisa, untuk kebaikan bisa. Ya, ini jadi ada saling kait mengait nih. Tapi di sini kan yang namanya jiwa ini ada di tengah. Mau ikut kemana? Nuruti rasane karep atau nuruti kareping rasa. Nah, di sini yang namanya kesadaran sukma itu kan sudah selalu benar. Makanya kalau orang Jawa bilang, kalau kamu ketemu guru sejatimu, dengarkan nasihatnya. Dengarkan apa yang disampaikan dan lakukan. Karena itu tidak ada yang salah. Semua yang dinasihatkan oleh sang guru sejati mesti benar. Ini karenanya, ini kan kadang itu dalam diri atau itu di mana tuh, di pikiran atau di jiwa ya. Jadi ada satu tuh ngejak elek, satu ngejak api. Lah ada satu lagi kesadaran yang melihat mereka berdua ini berantem. Itu di mana itu nih? Itu kalau kita mampu melihat seperti itu. Ya. Siji ngejak elek, siji ngejak apik. Tapi ada satu kesadaran lagi yang melihat mereka berdua ini ribut. Gitu. Ini sebenarnya pikiran kita. Yang sudah banyak ilmu pengetahuan, banyak pengalaman, menganalisa gitu ya. Ini pikiran akan menyadari. Kalau pikiran ini sudah mengetahui tentang ilmu kejiwaan, ilmu tentang jiwa raga sukma. Pikiran akan menjadi tahu, oh ini sebenarnya yang sedang rebutan. Ini antara rasane karep dengan kareping rasa. Oh iya. Nah, ini pikiran bisa menganalisa. Kalau dipikir bener, ya kan? Nek tak pikir bener, sakjane iki yo sing bener itu ngene. Tapi kok aku pengennya itu iki. Ini kleru ning menggiurkan. Jadi ini ada tarik menarik disadari oleh akal budi. Akal budi pekerti itu ya. Nah, pikiran berarti ya. Ini karena ini cukup pengetahuan. Kalau nggak cukup pengetahuan, adanya blank. Wah, kenapa ya kok aku mengalami keraguan, kebimbangan, mau milih cara ini, mau cara ini. Nggak bisa, ini apa yang sedang terjadi. Ini karena pikirannya kurang ilmu pengetahuan, ora sugih ilmu. Keraguan itu kan sesungguhnya itu
proses pertarungan antara sang guru sejati dan sukma sejati dengan nafsu atau kesadaran, basic instinct. Kesadaran dasar tadi ya. Ya, naluri tadi. Naluri dasar atau rasane karep yang lahir dari panca indera tadi atau 5 sumber hawa nafsu. Ini pertarungan yang merasa bimbang jiwa. Kudu kemana. Jiwa ini minta pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung yang namanya akal budi, pikiran. Pikiran ini tinggal nyari alasan. Kamu ikut ke rasa sejati saja, atau kamu ikut ke rasane ngarep. Ini Dewan Pertimbangan ikut menentukan. Makanya mengalami kebimbangan. Itu karena apa? Sama kuat tarik-menarik antara sang sukma sejati dengan sang karep sejati tadi sama kuat. Kalau tidak sama kuat ya gampang langsung set ke yang guru sejati apa ke hawa nafsu. Gampang. Tapi kalau sama kuat ya bimbang. Tarik menarik. Dimenangkan mana. Nah, oleh sebab itu kita perlu sugih ilmu. Kaya ilmu itu yaitu tadi karena ilmu kita yang dimiliki oleh otak kita itu akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung bagi sang jiwa. Nah, sekarang kita sudah memahami. Jadi orang yang memiliki kesadaran spirit atau kesadaran sukma itu levelnya lebih tinggi dari sang jiwa. Kesadaran sukma ini nggak usah perlu pakai pertimbangan agung dari akal budi. Ini pasti akal budi selalu mengikuti kesadaran rasa sejati atau sang sukma. Udah nggak ada bimbang lagi. Akhirnya bisa mengetahui banyak hal. Bahkan bisa menyimpulkan bahwa ternyata hidup ini bukanlah gambling. Hidup ini adalah penuh kepastian. Karena selalu mengikuti petunjuk sang guru sejati yang tidak pernah salah. Kita kan sering dihadapkan dengan pilihan. Yang itu menentukan mukti po mati, yang menentukan sukses po gagal, yang menentukan dapat duit apa rugi, sering. Maka kita harus selalu berlatih mengenali kesadaran sukma itu dan sukma sejati. Latihan guru sejati. Tidak perlu membuat guru sejati itu sekolah ben pinter, itu nggak perlu karena guru sejati itu sudah dari sononya pinter. Kita hanya perlu mengasah batin, artinya mengasah sang jiwa tadi, kesadaran jiwa, diasah supaya dia ini nggak bebal menerima sinyal, perintah, saran, nasihat dari sang guru sejati, sang sukma sejati. Ngasau batin supaya latip ing panggraita. Permono paningaling netra, waskita paningaling batin. Ya kan? Permono kan paningaling raga, paningaling batin ya Waskita. Nah, di sini nek wis waskita permono ini nggak gampang tertipu, terkecoh sang jiwa ini tadi. Nah, dari sini kita udah paham, oh ternyata ada sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan yang sangat tinggi levelnya, yaitu sukma sejati diri kita masing-masing. Semua orang punya. Semua orang punya. Tinggal kita mengenalinya atau belum. Nah, orang yang tidak bisa memanfaatkan guru sejatinya sendiri, ya ini apa? Menjadi orang yang buta mata batinnya. Masih mending kalau si Dewan Pertimbangan Agung, yaitu akal budi itu tadi, dipenuhi oleh ilmu pengetahuan yang bijaksana, yang sangat luas, pengalaman yang luas banget, yang mau berguru kepada siapa saja. Ini pun akan menyelamatkan dari keterpurukan, dari kesakitan sang jiwa. Walaupun ini tidak bisa menangkap sinyal dari sang guru sejati. Tapi ini cukup untuk menjadi pencerahan bagi si jiwa untuk menjadi bijak kan gitu. Bisa. Cuma sekarang masalahnya, si akal budi ini selalu menutup diri. Jadi menggunakan mindset yang sempit. Celakanya lagi, si otak ini sebagai sang Dewan Pertimbangan Agung hanya diisi ilmu katanya. Nah, ini fatal. Ilmu katanya. Meng diisi, isinya penuh dengan keyakinan roh. Keyakinan kan subjektif. Keyakinan belum tentu realitas, belum tentu fakta, belum tentu kebenaran.
Ya, keyakinan betul. Bisa apapun saja. Belum tentu kebenaran, betul itu. Keyakinan itu adalah kesadaran yang paling egois, yang hanya ada dalam diri kita sendiri. Keyakinan itu paling egois, dan itu kalau menjadikan kalau agama hanya berdasarkan keyakinan saja, itu akan terpuruk. Ya, beriman aja. Kalau orang tidak mau merambah ke spiritual, ya bisa tersesat. Apapun agama itu. Dalam agama itu kan ada nilai spiritualnya, ada nilai syariatnya. Semua agama punya syariat, tapi juga punya spiritual. Nah, puncak tertinggi dari nilai spiritual agama itu apa? Semua agama memiliki ada nilai yang sama, yaitu apa? Cinta kasih, kasih sayang, welas asih. Imagine all the people, nah, kan Lennon aja tahu tentang hal itu. Kalau kita tidak bisa menembus dari kerangkeng mindset yang sempit tadi, ya ini terjebak pada fanatisme. Mindset yang sangat sempit, menutup diri. Akhirnya apa? Makin bodoh. Fanatik buta. Fanatik buta. Akhirnya ini gagal menasehati sang jiwa. Apalagi mau bisa menangkap dari saran sang guru sejati. Aduh, sungsate. Nah, inilah kita petakan antara kesadaran insting atau kesadaran naluri dasar, basic insting, kesadaran akal budi atau pikiran, kesadaran jiwa, dan kesadaran sukma. Guru sejati. Ya, supaya kita ini menjadi orang yang bijak dan ilmu pengetahuannya makin luas, maka kita harus mau untuk membuka diri pikiran kita. Harus terbuka. Open mind. Menerima, mempelajari ilmu semuanya. Apapun, bahkan silakan dipelajari semua ilmu agama, silakan pelajari semua tradisi budaya yang ada di Indonesia. Nanti akan menjadi orang yang lebih bijaksana, dan dari sini akan mudah menerima sinyal yang dipancarkan oleh guru sejati kita. Nah, ini yang menjadi kunci kenapa orang itu kalau sudah fanatik maka akan makin bodoh. Sulit menerima kebenaran. Dia akan terkotak. Kan? Iya, masuk kotak. Ya kalau dalam istilah agama kan yang seperti itu kafir, nggak mau menerima kebenaran. Ya kalau sekarang kafir didefinisikan secara subjektif untuk kepentingan sendiri. Tidak sesuai dengan ajarannya kafir gitu. Kan? Jadi akhirnya apa? Kafir untuk menutupi nafsu egoisme tadi yang paling brutal. Maka ini yang seperti ini dinamakan jahiliyah. Kegelapan, kebodohan. Kita harus bisa bangkit karena apa? Bangsa kita ini meninggalkan jejak kesadaran spiritual yang sangat tinggi, tapi sudah terjadi kemerosotan yang luar biasa. Kesadaran yang sangat tinggi merosot menjadi kesadaran hewan ini tadi. Kesadaran dasar tadi. Iya, cuma di situ. Kalaupun menggunakan pikiran, ternyata pikiran hanya untuk memprovokasi, hanya untuk mensupport ke kesadaran hewan tadi. Iya, betul. Nah, inilah. Bukan dari ngasih pencerahan untuk menuju ke kesadaran sukma, tapi malah mundur. Jadi malah ngasih masukan yang istilahnya yang salah gitu kan. Yang salah. Dan makanya lah kita memang harus menyadari betul bahwa mulai sekarang kita kalau mau ingin menjadi negara atau bangsa yang bermartabat, yang disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa lain, ya tingkatkan kesadaran kita, tidak hanya kesadaran akal budi, tidak hanya kesadaran jiwa, tetapi kesadaran spiritual kita yang tinggi. Ya kalau kita panjenengan percaya dengan Serat Jongko Joyoboyo bahwa nanti kalau Indonesia sudah mencapai kejayaannya, itu akan menjadi mercusuar dunia. Dalam hal apa? Semua hal. Karena kita akan menjadi bangsa yang sugih ati, sugih ngelmu, sugih bondo. Berkah alam semesta akan keluar semua. Karena kita menjadi generasi yang dipercaya oleh semesta. Ya, maka tambang-tambang itu nanti akan banyak bermunculan. Sekarang tambang itu ya masih 10%-nya yang dikeluarkan oleh alam. Tapi yang 90% masih ditutup. Mau dicari dengan alat secanggih apapun tidak bisa. Karena ini kekuatan alam yang menutup. Tapi pada saatnya nanti, Indonesia ini hanya sepersekian dari luasnya bumi. Dunia. Ini tapi nanti bisa menguasai 40%-nya sumber daya alam yang ada di
muka bumi. Kabul. Itulah makanya kita sekarang perlu membangun generasi yang berkesadaran tinggi, berkesadaran spiritual. Kesadaran itu yang dinamakan SDM kualitas tinggi. Nah, sekarang kita masih kadang ngelus dodong lihat komentar-komentar itu menunjukkan orang-orang kapasitas ketinggian pemahamannya kelihatan di situ. Ya, dari betul. komentar pun udah kelihatan. Bisa kelihatan, terukur di situ. Saya ini SDM rendah apa SDM tinggi kualitasnya. Ya, nah sekarang orang-orang yang punya yang kualitas SDM-nya rendah biasanya tidak malu melontarkan kata-kata yang benar-benar sangat tidak bermutu, malah ketawa dan lain-lain. Itulah makanya saya sering kali mengingatkan kalau ada komentar seperti itu, ya saya ingatkan bahwa ini SDM rendah. Anda itu SDM yang sangat rendah. Kok malah bangga? Mengetawain sendiri, diri sendiri diketawain. Pakai emotikon mentertawakan diri sendiri. Atau mentertawakan orang lain. Kok bangga ya? Nah, coba malah prihatin ya. Iya. Malah kasihan, kita kasihan. Kasihan sebenarnya. Coba kita sering-seringlah baca komentar YouTube di video-video internasional. Itu kata kalimatnya banyak yang santun loh. Kalau ada yang celelean hanya 1-2, paling hanya 1-2%. Tapi mayoritas komentarnya itu bijaksana dan smart. Padahal mereka agamanya apa sih? Bahkan mungkin banyak yang nggak punya agama, yang agnostik. Tapi di situ terukur budi pekerti yang tinggi. Budi pekerti ya. Ya kan? Budi pekerti kok bisa tinggi? Padahal spiritual mereka nggak tahu. Bahkan mungkin nggak percaya dengan gaib. Tapi kenapa bisa bijak? Karena Sang Dewan Pertimbangan Agung tadi pikiran tadi open, mau belajar ke apapun, ke semesta, tidak ada di kurungan yang namanya fanatisme. Ini yang membuat bijak. Maka Papi katakan tadi bahwa sekalipun seorang tidak bisa menyentuh sampai ke kesadaran spiritual, tetapi kalau mau belajar seluas-luasnya, dia akan bijak, akan open mind, belajar dari literasi yang banyak, dan mau berguru kepada orang lain, tidak pandang umur berapa, tidak pandang agama apa, suku apa, bangsa apa, itu yang akan menjadi kecerdasan pikir. Kecerdasan pikir ya. Kecerdasan pikir inilah yang akan melahirkan produk atau SDM yang bijaksana. Ya, betul. Ini yang kemudian akan menekan ketika jiwa bergejolak ingin sesuatu. Ketika jiwa bimbang, dia akan ngasih saran, pertimbangan. Kamu jangan gini. Itu termasuk dalam bidang ekonomi. Seorang bisnismen, pengusaha, sukses banget, padahal dia tidak melakukan ritual. Bisa dengan mengandalkan kemampuan otaknya tadi. Bisa, Mas, dengan ilmunya itu bisa menjadi kaya raya. Cuma di sini ada kelemahan. Ketika terbentur masalah yang besar dan kemampuan otaknya tidak bisa mengatasi, mampet, stres, dah nggak ada jalan. Tapi lain ketika kita juga berjalan di ranah spiritual, ya, kita tidak berada saklek di dalam kurungan definisi kodrat. Maksudnya begini, kalau kodrat itu katakanlah 5 tambah 5, 10. Tapi di luar itu kan ada 9 tambah 1, 10 juga. 8 tambah 2, 10 juga. 25 dikurangi 15, 10 juga. Semua rumus itu ada. Kalau kita mau bergerak di bidang merambah ke kesadaran spiritual, kita akan tahu, kita akan bisa menemukan angka 10 hasil dari 200 dikurangi 190. Itu jadi banyak cara untuk menuju ke angka 10. Nah, banyak cara untuk menuju ke angka 10. Bukan dari satu-satunya cara. Yang bahaya gini, kalau tahunya 10 itu hanya 5 tambah 5. Nah, itu kan jadinya kaku dan fanatik buta dan orang mungkin di agama disebut dajjal itu. Nah, mata satu. Yang nggak pokoknya itu noleh kanan kiri nggak mau. Kacamata kuda, ya itu yang disebut dajjal kalau menurut Papi ya itu. Jangan menyalahkan orang lain atau makhluk yang memang keluar dari dalam tanah.
Ya Dajjal itu ya itu manusia yang punya kacamata kuda, yang fanatik buta, yang kemudian pengen menguasai politik, menguasai tampuk kekuasaan dengan sentimen agama, politik identitas, ya itu sama aja lah dengan Dajjal. Iya, maka kita kalau menjelang kiamat banyak Dajjal bermunculan. Ya kalau spiritual Jawa mengatakan kiamat itu ya berakhirnya sebuah sistem keyakinan atau belief system. Bukan hancurnya dunia. Habisnya, hancurnya sebuah belief system itu karena ya oleh orang-orang yang ada di belief system itu sendiri, yang memakai kacamata kuda, yang mementaskan diri, memerankan diri sebagai Dajjal tadi, yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Udah gitu aja simpel. Kiamat apa? Ya kiamat jahiliyah. Kiamatnya kegelapan. Kiamat dari kegelapan. Kegelapan itu aja. Kiamatnya kegelapan, bukan kiamat dunia. Ya, kiamatnya kegelapan dan kemudian akan lahirlah zaman baru. Ya kan? Zaman baru yang menyadarkan orang, oh ternyata belief system atau agama itu seperti ini. Oh ternyata Tuhan itu menggambarkan Tuhan itu seperti ini. Oh ternyata hukum alam timbal baliknya itu seperti ini. Orang akan dikoreksi. Mindset orang akan dikoreksi total. Itulah yang kemudian menjadi revolusi kesadaran. Termasuk saat ini pun sedang berlangsung jadi revolusi kesadaran. Ya, banyak anak-anak muda yang kemudian menolak belief system, ingin belajar spiritual universal. Jumlah orang agnostik meningkat pesat. Nah itulah, semua itu adalah fenomena dinamika perubahan zaman baru yang akan diwarnai oleh revolusi kesadaran. Revolusi kesadaran. Ya, kalau di Nusantara, revolusi kesadaran nanti akan diikuti oleh fenomena berduyun-duyun kerbau kembali ke kandangnya. Kebo mulih menyang kandangnya. Orang-orang Jawa yang selama ini sudah lupa diri, sudah mengagung-agungkan bangsa lain, budaya lain, atau belief system bangsa lain, akhirnya menyadari ternyata ajarannya leluhur semua itu dangkal sekali dan kembali ke ajaran leluhur sendiri. Karena ya bagi saya tidak ada yang diragukan. Sejak spiritual, kesadaran spiritual leluhur itu sangat tinggi. Nah, kalau saya ingin coba kita galilah kesadaran spiritual yang pernah dicapai, diraih oleh leluhur. Ya kan? Leluhur banyak yang bisa mencapai tataran moksa. Moksa. Itu terjadi di Nusantara. Tapi di negara lain nggak ada, baru-baru terjadi. Percaya aja tidak, ya itu kan dikatakan ya jenjang kesadarannya sangat jauh banget. Bumi langit itu ibaratnya gitu. Ya seperti budaya sama ini, sama kayak leluhur dengan bukti-bukti sejarah, dengan candi, dengan yang begitu megah dan mewah pada zamannya itu kan, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, candi itu kan jelas itu benda budaya. Benda budaya juga benda seni. Itu kan jejak spiritual dan jejak betapa tingginya nilai seni zaman dulu. Mas Hari tahu teknologinya juga kayak mana caranya buatnya itu kan. Di balik karya-karya besar yang sampai diakui dunia sebagai keajaiban dunia, itu kan ada teknologi konstruksi bangunan dan segala macam. Ilmu tentang perbintangan, tentang geodesi, geologi, semua kan dipertimbangkan. Itu presisi sekali. Bisa kotak, lu dulu pakai apa alatnya ini? Presisinya nggak cuman ini ya, 2 dimensi, 3 dimensi. 3 dimensi lah. Nah, Mas Hari sebagai seorang yang kulino di konstruksi bangunan kan pasti bisa mudah mengukur seberapa tingginya ilmu teknologi zaman dulu. Apa dulu itu ya? Nah, itu juga. Ini makanya ini ilmu yang luar biasa, jangan sampai kita buang sia-sia menjadi sampah. Ini yang emas dikatakan pecahan genteng atau kreweng, yang kreweng dikatakan emas. Wingko kanton kencono, kencono katon wingko. Nah ini kan sudah delek ke orang zaman sekarang itu melihat wingko atau pecahan genteng itu bagaikan emas. Padahal itu cuma pecahan genteng. Ya kalau saya sudah membiasakan diri melihat emas ya emas, wingko ya wingko. Iya.
Begitulah. Jadi marilah kita mulai dari saat ini kita lebih menggiatkan diri untuk belajar tentang kearifan lokal, menyadari kita levelnya kesadaran ini di mana, maka dengan pemetaan kesadaran ini saya berharap nanti sedulur-sedulur para pemirsa juga bisa melihat diri sendiri, looking glass self, jadi bisa mengukur, mengevaluasi diri sendiri sampai di mana tuh kesadaran. Aku ingin ngendi, rumangsaku saat ini sudah tinggi banget loh ilmuku. Ternyata ya kalau saya kayak gini nih, tidak merasa ini terus saya ilmunya tinggi, enggak. Karena apa? Ini bagi nenek moyang kita, leluhur kita zaman dulu. Apa yang saya jelaskan ini ilmu yang biasa ada di masyarakat, yang diketahui, dipahami oleh umum. Gimana saya bisa merasa sudah pinter? Istilahnya gini, saya hanya berusaha menjadi manusia yang wajar. Level kewajaran bagi orang Jawa itu ya seperti ini. Ini baru level wajar. Orang yang banyak sekali dharmanya dalam kehidupan, itu pun bukan orang soleh. Itu masih orang yang mencapai level wajar sebagai manusia yang memang harus begitu. Jangan pernah kita menilai waduh ini sudah banyak dharma sehingga menjadi orang yang soleh, orang yang bla bla bla. Enggak salah. Wajar dari menungsa ya begitu harusnya. Enggak perlu kita itu merasa diri itu sudah banyak beramal, enggak perlu. Kita hanya butuh menyadari apakah kita ini sudah menjadi manusia yang wajar, yang lumrah, betul. Manusia yang wajar. Ya toh, manusia yang lumrah atau wajar menurut tolok ukur spiritual Jawa atau kejawi. Itu yang uripe murup. Uripe urup. Urup migunani berguna untuk orang banyak. Bisa podo-podo ning bagi seluruh makhluk. Wes gitu. Nanti kalau kita bahas tentang kesadaran masih ada lagi. Nah, seperti apa kesadaran itu? Ya nanti kita bahas lagi.